Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang santai, yaitu tentang skripsi, khususnya di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dengan narasumber Pak Alvan Rosid. Ya, ini. Saya sebagai penanya doang karena nggak jelas, gitu kan. Oke, dimulai Pak Alvan. Skripsi itu dibagi dua, alternatif pengganti skripsi. Baik, jadi dari diskusi dengan Warek 1 ya, tadi pagi tepatnya di ruang Kaprodi dan Sekprodi Teknik Industri bahwa skripsi sekarang itu selain ada alternatif skripsi yaitu mahasiswa diwajibkan atau publish ke jurnal minimal Sinta 4. Nah, sesuai SK fakultas itu kan kalau ambil alternatif skripsi otomatis nilainya A. Dan itu tidak ada Sinta 4 ini sudah A ini. Sinta 4A. Tidak perlu ada sidang, hanya berupa presentasi aja. Tidak ada tanya presentasi. Alternatif. Walaupun itu Sinta 4. Walaupun itu Sinta 4. Padahal kemarin kan ada wacana yang tidak pakai kalau Sinta 2 dan 1 itu sudah enggak usah ya. Enggak usah sidang deh ya. Enggak usah sidang. Oh iya, kita tetap ada sidang. Tapi tetap aja biar HR kita cair ya, tetap ada semacam seminarnya lah, diskusi presentasi ringan lah. Terus ininya proses untuk ininya sebelum publish. Nah, mungkin dari penguji pengen tanya-tanya atau bagaimana, gimana? Nah, mungkin ini dari informatika ya. Nanti kalau bagus kan bisa dicontoh. Enggak, ini sebentar Bos. Ini kita saja dulu supaya runtut. Ini yang selesai bagi duanya aja dulu. Ini pengganti yang skripsi tadi loh. Tadi Pak Alvan katanya kalau Sinta 4 nilainya A dan tidak perlu ada sidang. Padahal ini ada berlaku untuk yang Sinta 2. Bukan sidang, ya presentasi kan. Sinta 4 itu presentasi doang, tapi nilainya enggak A kan? Yo A, nilainya A. Oh, Sinta 4 ya. Nah, ini nanti nilai A tapi hanya apa tadi soalnya? Presentasi ya. Presentasi. Dan presentasi. Itu alternatif. Ini alternatif. Terus nanti yang Sinta 1 dan 2 enggak tahu apakah masih butuh presentasi atau nanti langsung dibuatkan berita acara, terserah. Nanti mungkin Pak Dekan nanti ya sama Pak kebijakannya seperti apa. Terus yang kedua, setelah alternatif pengganti skripsi adalah jalur pengganti laporan skripsi. Oh iya. Dua jalur alternatif sama. Ada dua jalur berarti ya. Yaitu dari laporan skripsi itu dirubah jadi artikel, bentuk artikel. Nah, ini nanti submitnya di halaman yang disediakan P3I Umsida. Nanti yang nyebarkan ke jurnal-jurnal tujuan itu P3I. Itu entah itu nanti ditaruh di Sinta 5 atau di Proseding atau di mana nanti. Kalau nanti dikirim ke Proseding berarti nanti anaknya dapat LOA Proseding. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Antara alternatif pengganti skripsi dengan pengganti laporan skripsi ini sudah jelas beda. Kalau pengganti laporan skripsi berarti anaknya tetap ada prosedural skripsi seperti biasanya. Diuji dulu, mulai dari proposal itu nanti idenya seperti apa, terus kevalidan datanya seperti apa dan seterusnya. Nanti ketika sidang hadap sini dong, hadap sini. Ya, berarti rekam ini. Kita telinganya tok nanti. Terus. Waktu sidang skripsi juga sama. Yang di bawah itu bukan laporan skripsi tapi pengganti laporan skripsinya yang berupa artikel tadi. Nanti penguji tetap menguji aplikasinya jalan apa enggak. Terus kita misalkan di informatika tanya source code-nya ini seperti apa. Terus kalau mau dirubah tampilannya, kemudian alur prosesnya seperti apa, itu tetap kita laksanakan. Kalau kembali, kalau yang tadi, ntar ya. Kalau tadi yang alternatif tadi, itu prosesnya presentasi aja. Ya presentasi, tapi prosesnya untuk pengujinya biar bisa ikut ini. Tanya. Apa? Mungkin tanya-tanya aja, kan diskusi ringan aja. Diskusi ringan, berarti ujian proposal yang mau sebelum dipublish, di submit itu dalam bentuk sudah sampai bab 3 atau sampai ini itu gimana? Terserah prodi masing-masing. Boleh misalkan bikin
proposal kayak penelitian dikti itu, atau boleh dalam bentuk artikel yang sampai metodologi aja. Nah itu nanti dipresentasikan dan nanti ada kemudian proses tanya jawab. Ya, kemudian setelah disubmit terbit misalkan. Nah terus pengujinya kan untuk yang tadi kan belum. Gimana ini nanti? Padahal waktu sudah publish. Pengujinya pengen, ini ada yang salah ini, tapi padahal sudah terbit ini. Nggak iso kan sudah di tangan reviewer sana. Kita hanya mendengarkan aja. Nggak boleh protes berarti ya. Nggak boleh protes. Mungkin ya mek gremeng toh ya nggak apa-apa. Nah, gremeng toh dicatat. Dan ini sudah terjadi di industri. Iya, gimana? Kemarin itu dia sudah upload, publish, begitu diuji dia sudah keterima di Sinta 4. Ternyata hitungannya keliru. Nah, gimana nih Pak Dekan? Sehingga mau nggak mau, ya sudah, walaupun sudah keliru, tapi karena sudah submit, kita nggak bisa apa-apa, karena sudah di tangan penerbit, kemudian seperti itu. Tadi disampaikan, artinya ada 2 poin utama Pak Dekan, bahwa untuk pengganti alternatif skripsi itu artikel diujikan sebelum disubmit. Nah, pembimbing sama penguji ya 2 orang. Nah, kemudian setelah submit terbit sudah si Sinta 3 atau 4 otomatis nilainya A. Nah, sudah kemudian penguji yang satunya itu tidak boleh protes karena sudah terbit di artikel di Sinta. Ada yang keliru, nggak boleh protes. Iya, sudah terbit. Nah, kalau yang alternatif pengganti laporan skripsi itu prosesnya sama seperti buat skripsi, kemudian bentuk artikelnya nanti diuji. Nah, kalau ada revisi dan macam-macam, oke, sudah baru dikirim ke P3I yang akan mendistribusikan ke jurnal-jurnal. Betul. Nah, itu bagaimana komentarnya Pak Dekan? Jurnal sembarang. Jurnal yang pengganti laporan skripsi terserah. Kalau pengganti laporan nanti sembarang. Mereka yang akan mengatur, Nah itu yang saya mau tanyakan. Nilainya tergantung dari waktu sidang kita. Tapi yang pengganti alternatif skripsi tadi, kalau yang jurnal yang sesuai dengan SK yang di Saintek itu 1 sampai 4, maka ketika sudah publish terbit kan diuji untuk presentasi, tapi presentasi aja. Penguji nggak boleh protes. Nah, itu setuju Pak. Walaupun kan? Ketemu ada yang keliru ya. Nah, kalau ketemu kalau ada yang keliru, nggak boleh protes karena sudah masuk reviewer dan macam-macam. Nah, Oke. Ini yang kedua nih sekarang nih, sebagai pengganti laporan skripsi. Itu kan mahasiswa diminta untuk mengubah dari laporan bentuk skripsi seperti biasanya ya. Itu ke bentuk laporan penulisan. Ke bentuk artikel. Langsung nah, artikel. Template-nya mengikuti yang ada di P3I sih. Yang sudah ada SK-nya sih enggak ini. Yang kedua belum kayaknya. Yang kedua belum. Basisnya. Sampai nanti ancang-ancang Pak. Lah ya cuma sampean saya kok iki sing perseding ya apa nasibian. Tapi ya. Yang senasai. Ya, yang kedua masih belum ya Bapak-bapak. Iya. Ya, yang kedua belum terbit SK-nya, tapi yang ini belum terbit SK ya. Ya, tapi yang sudah clear itu adalah pengganti alternatif skripsi. Ya, jadi kalau sudah publish, penguji kedua tidak boleh protes karena sudah terbit. Mungkin nanti kalau senasan ya wis ya memang selesai dhisik mengkono iku terusan. Langsung carane ya. Harus dalam tahap mengikuti seminar. Tapi gini Pak, nanti kejadian kalau misalkan anaknya itu mau sidang tapi setelah senasan berikut ada jeda senasan berikutnya. Saya kan iki bisa. Sudah buka senasan 5. Bisa gak senasan kan nang jurnal liyane apa? Luar. Iya. Atau di sini ya. Ya, demikian tadi sudah cukup ya, artinya sudah clear ya. Sudah clear. Ya, sudah clear ya. Jadi tadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengganti alternatif skripsi sebelum kita publish, pembimbing sama penguji mempresentasikan ya, sudah proposal judulnya apa, kemudian dibuat artikel ya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan bincang-bincang mengenai pengganti alternatif skripsi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iza TV. berikutnya. Iya. Barang ini Pak Izar usaha saya nih.